Halo guys, kembali lagi di sesi AMA barengku Filbert. Aku yakin emiten yang akan dibahas satu ini pasti banyak banget yang udah tahu. Di baliknya juga ada hal menarik yang wajib kita bahas. Saham apa itu? Ini dia pertanyaannya. Tak bahas SIDO, apakah masih punya potensi untuk jangka menengah hingga jangka panjang? Halo semua, kembali lagi bersama saya Filbert dari komunitas Filbert Game Plan. Pada sesi AMA kali ini, kita akan menjawab pertanyaan salah satu teman kita yang menanyakan terkait saham SIDO. Mari kita mulai. Sejarah SIDO muncul dimulai pada tahun 1935, di mana Bapak Sim Thiam Hee dan Ibu Rahmat Sulistyo membuka usaha jamu di Yogyakarta. 5 tahun kemudian, tolak angin pertama diperkenalkan sebagai minuman hangat herbal. Perusahaan terus berkembang dan berinovasi melalui berbagai macam produk, seperti tolak angin, tolak linu, kuku bima, dan alang sari plus. Dan pada tahun 2013, perusahaan IPO di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SIDO. Ada beberapa hal yang menarik terkait SIDO. Pertama, kinerja perusahaan konsisten bertumbuh dengan CAGR 6%. Ada beberapa tahun di mana penjualan bertumbuh double digit, seperti saat pandemi kemarin, dikarenakan masyarakat mengalokasikan lebih banyak untuk spending suplemen kesehatan. Dan ada beberapa tahun di mana revenue stagnan. Kalau tadi revenue mampu bertumbuh 6%, laba bersih perusahaan mampu bertumbuh dengan CAGR 10%. Hal tersebut dikarenakan efisiensi perusahaan yang mampu memaksimalkan net profit margin. Namun untuk kedepannya, lebih baik kita asumsi pertumbuhan laba bersih sama dengan pertumbuhan penjualan. Hal menarik kedua terkait SIDO adalah isu MBDK. Pemerintah berencana memberlakukan cukai minuman berpemanis dalam kemasan mulai semester 2 tahun 2025, sehingga memunculkan pertanyaan, apakah SIDO akan terdampak? Meski saat ini kebijakan masih dirancang, wacana sebelumnya menyertakan produk tanpa bahan tambahan pangan pemanis dengan kadar gula lebih dari 6 gram per 100 ml, dan produk dengan tambahan pangan pemanis. Terkait hal tersebut, produk SIDO yang berpotensi terdampak adalah segmen food and beverage, dengan kontribusi revenue 38%. Namun kita perlu note, kalau tidak seluruh lini produk F&B akan kena. Dan bila dikenakan cukai 2,5% pun, seharusnya perusahaan bisa pass on dengan menaikkan harga sehingga tidak terlalu masalah. Hal menarik ketiga adalah seasonality SIDO, di mana Q4 merupakan peak season mereka. Dalam 5 tahun terakhir, kinerja Q4 melambangkan 33% laba tahunan perusahaan. Sebagai patokan, bila rata-rata angkanya di 25%. Bila hal serupa terjadi di tahun ini, maka kita bisa expect EPS Q4 sebesar 13 dan full year di 39. Di tahun 2025, perusahaan menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sekitar 10%, sehingga estimasi laba bersih 2025 senilai 1,25 triliun, atau setara dengan EPS 42. Bila dibandingkan dengan valuasi hari ini, maka melambangkan per 15 kali. Itu bila dibandingkan laba estimasi 2024. Sedangkan, bila dibandingkan laba estimasi 2025, maka melambangkan per 13,6 kali. Apakah menurut Anda valuasi tersebut menarik?